Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Safa Azra dari jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, angkatan 2020. Di sini, saya mendapat tugas pelengkap UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenis ketika ia telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya. Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21. Di luar pernikahan, semua bentuk hubungan cinta laki-laki dan perempuan adalah terlarang. Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, wajar bila menginginkan memiliki pasangan. Agar dorongan berpasangan yang kuat ini dapat tersalurkan dengan benar dan membawa efek positif, maka Islam mensyariatkan dijalinnya keberpasangan tersebut dalam bingkai pernikahan. Apa itu pernikahan? Secara bahasa, kata nikah berarti berhimpun. Yang kedua, Al-Quran juga menggunakan kata zawaja yang bermakna menjadikan berpasangan. Yang ketiga, menurut Shihab, Al-Quran secara umum hanya menggunakan dua kata ini untuk merujuk pada hubungan suami istri secara sah. Yang keempat, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa tujuan menikah? Pertama, sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dalam kata lain, menjaga keturunan. Yang kedua, menjadikan ketenangan, ketentraman, dan memperkuat ibadah. Yang ketiga, memelihara kehormatan diri sekaligus menjaga kesucian diri. Adakah anjuran Nabi? Tentu. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasiru bikum al umama, yang artinya kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa hikmah menikah? Pertama, menyempurnakan iman. Seperti hadis riwayat At-Tabrani yang artinya barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh iman, hendaklah ia menyempurnakan sisanya. Yang kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan asusila. Yang ketiga, cara terbaik untuk melampiaskan nafsu seksual dan memuaskan syahwat dengan penuh ketenangan. Kriteria ideal pendamping hidup. Yang pertama, mengutamakan agama yang satu paket dengan akhlak yang baik. Karena agama dan akhlak yang baik akan membawa ketenangan dan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat untuk pasangannya dan anak-anaknya. Yang kedua, mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing. Lalu, ragam ikhtiar dalam mencari pendamping hidup. Ada perjodohan, pacaran, persahabatan, ta'aruf, cinta pada pandangan pertama, dan melalui ilham atau intuisi. Kutipan dari Muttafaq alaih. Seorang perempuan dinikahi karena 4 alasan, karena harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaknya engkau menikahi perempuan yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia dan beruntung. Rukun nikah. Pertama, wali nikah. Kedua, ijab qabul.
ketiga mahar, keempat 2 orang saksi, dan kelima mempelai laki-laki. Kelimanya adalah wajib karena itu rukun. Pacaran. Mungkin dari kalian ada yang sudah pacaran. Menurut kalian itu boleh atau tidak? Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, aktivitas pacaran pranikah dengan beragam gayanya adalah haram alias tidak bisa dibenarkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 32. Ciri-ciri keluarga berkah. Kualitas pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut berkembang menuju kebaikan. Sikap semakin matang, bertambah bijak, wawasan bertambah, dan akhlak menjadi baik. Rezeki dan kesehatan yang membawa kebaikan, dan anak-anak yang soleh atau soleha merupakan ciri lain dari keluarga berkah. Upaya meraih keluarga berkah sebelum menikah. Pertama, menata niat menikah, yaitu untuk meraih ridho Allah SWT. Yang kedua, tidak berpacaran. Yang ketiga, memilih calon pendamping hidup sesuai pedoman Islam. Yang keempat, menyiapkan diri secara fisik dan psikis, termasuk ilmu berumah tangga. Yang kelima, bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan dukungan. Upaya meraih keluarga berkah saat akad nikah. Pertama, berniat menikah karena Allah SWT. Yang kedua, minta didoakan orang tua dan orang-orang soleh. Yang ketiga, memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar sah menurut agama. Upaya meraih keluarga berkah setelah menikah. Pertama, mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah. Yang kedua, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga. Yang ketiga, bersikap toleran pada pasangan. Yang keempat, saling terbuka dalam berbagai urusan. Dan yang kelima, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan atau urusan. Ragam pernikahan kontroversial. Ada 3, yaitu yang pertama, pernikahan beda agama. Yang kedua, poligami atau menikahi banyak istri. Dan yang ketiga, nikah mut'ah atau pernikahan dalam sehari. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.